Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Jo Jimat. Ayo dukung terus channel resminya Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua Jimates. Oke, salam sehat dari Mbah Jo Jimat untuk semua Jimates Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Mohon perhatian, Jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Misteri Kampung Pengantin, ditulis dan dikirimkan Ilman Nura bersama pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Ada kisah yang lalu diceritakan. Saat itu Sekar menghajar Qadir dan dia teringat cerita masa lalu di mana juga Qadir saat itu meminta Nyai Lewi untuk membunuh semua keluarganya. Dan inilah lanjutan cerita misteri Kampung Pengantin seri yang ke-9. Maghrib tiba dan hujan masih deras mengguyur Kampung Pengantin. Suasana makin sepi saja. Banyak yang mempertanyakan keberadaan keluarga Parman yang hilang entah kemana secara tiba-tiba. Walaupun beberapa orang sudah menerka-nerka jika satu keluarga itu mati ditumbalkan, tetapi siapa? Orang yang mereka curigai justru menghilang tanpa kabar juga. Lantas tuduhan itu pun mengarah pada satu orang, yaitu Yani, gadis pemilik nama asli Aryani. Beberapa hari sudah Malik dan Yani melalui untuk mencari keberadaan sang uak. Mereka tidak menyangka jika Qadir melarikan diri secepat ini. Bukankah pria itu kini tengah mengincar nyawa Malik dan Yani? Dan bagaimana pula caranya agar mereka berdua bisa memanggil dan bertemu iblis perempuan itu jika tak ada Qadir? Belum lagi Malik kehabisan cara untuk bisa memasuki alam Sekar. Arwah wanita itu hilang untuk saat ini, tak pernah muncul lagi bersamaan dengan hilangnya Qadir. Yani berjalan ke ruang tengah dengan memegang nampan yang di atasnya ada 2 cangkir kopi hitam panas. Asapnya masih terlihat mengepul ke udara. Walaupun di sisi lain Yani dan Malik merasa tenang, tak ada lagi teror dan keanehan yang mengelilingi mereka. Wanita itu duduk di seberang kursi yang sudah ada Malik sambil melihat-lihat ponselnya yang sudah lama tak dipergunakannya. Ia kembali mengecek halaman blognya
Malik teringat jika tujuan utamanya ke sini hanya untuk mencari kebenaran tentang kasus Karyono. Akan tetapi, setelah mengetahui siapa dalang dan sebabnya apa, tiba-tiba keinginan Malik mempublikasikan berita itu menguap begitu saja, entah kemana. Terlebih orang di balik semua ini adalah uaknya sendiri. Yani menaruh 2 cangkir itu ke atas meja, menyimpan nampannya di samping kedua cangkir itu, lalu memandang ke arah Malik yang diam saja sejak tadi. Apa yang kamu pikirkan, Malik? Tanya Yani penasaran, sedang Malik tergagap. Sebenarnya ia juga merasa tak enak jika Yani mengetahui bila Malik bertujuan mempublikasikan kasus Karyono lagi. Itu berarti Yani akan kembali mengingat kisah tragis dan menyedihkan itu. Tidak ada apa-apa, Yan. Aku hanya tak sabar ingin lekas menemukan nenekku dan kembali ke kota bersamanya. Hidup tenang tanpa gangguan apapun, melanjutkan masa depan yang lebih baik. Di sana pun melupakan masa lalu yang begitu mengejutkan bagiku. Selanjutnya mereka diam. Yani tak membalas lagi jawaban pemuda di depannya ini. Ia paham situasi yang kini tengah dihadapi Malik. Apa mereka berdua ditakdirkan memiliki nasib serupa, ditinggal orang-orang yang ia kasih untuk selamanya. Tiba-tiba Yani menjadi sedikit gugup. Ia memainkan jari-jari tangannya dengan ujung kemeja, mengulum bibir seolah ada yang hendak ia katakan, namun urung karena malu atau tak mengenakkan. Rupanya Malik menyadari gelagat wanita itu, lantas bertanya karena Malik tak ingin melihat wanita itu gelisah sepanjang hari. Kenapa, Yan? Kalau mau bicara silakan saja, jangan malu atau takut. Yani terkaget. Diam-diam dia mencoba menormalkan debaran jantungnya yang kian cepat. Ketika ia mengatakan isi yang ada di hati dan pikirannya sekarang, sesekali ia berdeham, mengalihkan rasa gugupnya, dan Malik pun penasaran. Ayo bilang aja, kok suasananya malah jadi canggung gini, Yan? Iya, Li, begini. Aku punya ide sih buat bisa bertemu iblis Ucapan Yani peliharaannya uak tergagap. kamu. Malik ingin sekali tertawa melihat tingkah Yani yang mendadak salah tingkah begitu. Namun urung, tak enak, takut wanita itu malah menjadi marah padanya. Wah, ide apa, Yan? Ayo katakan biar kita bisa cepat membereskan permasalahan ini. Perkataan Malik seolah desakan untuk wanita itu, padahal Malik hanya antusias ketika buntu untuk berpikir. Tiba-tiba saja Yani membawa sebuah ide. Jelas Malik sangat berharap. Itu, Li, iblis itu kan muncul kalau ada yang menikah di kampung ini. Nah, bagaimana kalau kita nikah aja, biar bisa mancing itu iblis? Lalu mata Malik melotot tak percaya. Bahkan pemuda itu sampai menyemburkan air kopi yang hendak ia minum. Otomatis permukaan meja basah dan kotor oleh air kopi yang disemburkan Malik. Setelahnya pemuda itu terbatuk-batuk, sedangkan Yani tak mempermasalahkan kotor atau tidaknya meja itu. Ia justru malu dan kini tengah menutup mulutnya seolah sudah salah bicara. Nikah? Malik mengulang ajakan Yani dengan nada. Yani malah menggeleng. Enggak kok, aku bercanda. Jangan diambil pusing ya. Wanita itu tertawa palsu menyembunyikan rasa malunya yang amat besar. Yani merutukinya sendiri dengan berbicara seperti itu pada Malik. Pasti Malik akan berpikir yang tidak-tidak. Kalau begitu ayo kita nikah. Yani memekik. Untung dirinya belum sempat meneguk kopi miliknya. Jika sedang maka ia akan bertingkah seperti Malik menyemburkan kopi yang ia minum karena rasa kaget. Malik, aku hanya bercanda. Sudah, lupakan saja. Walaupun begitu Yani sukses baper dengan jantung yang kian berdebar kencang. Sementara Malik justru tersenyum penuh arti. Ayolah Yan, idemu sungguh sangat luar biasa. Aku setuju. Kita menikah sandiwara, seolah seperti menikah sungguhan untuk memancing kedatangan iblis itu. Setelah semuanya beres, kita tak perlu memusingkan pernikahan kita karena itu palsu. Dan debar jantung yang tadi membuat wajah Yani merah merona kini berhenti seketika. Wajahnya merah bukan karena merona lagi, melainkan mendadak marah atas ucapan Malik barusan. Hanya saja Yani cepat menyadarinya dan harus menerima.
Malik benar, ini pernikahan bodong bukan asli. Jadi mengapa Yani harus baper? Di dalam hatinya Yani tak henti-hentinya menyalahkan diri dan menyadarkan diri. Baiklah Li, aku pun setuju kalau kita nikah. Sah? Sah. Keduanya berjabat tangan dengan pikiran masing-masing. Andai kau mau menikah sungguhan denganku, batin Malik begitu. Sementara itu, nasib dari Suri sang ibu Wak Qadir. Tubuh tua itu terbaring lemah di sebuah papan rapuh. Rumah dengan segala perabotan yang tak terlihat tak berguna lagi membuat pria itu terbengong. Ia mengenal ruangan ini, tetapi mengapa ia bisa ada di sini? Tersioklah Qadir merangkak mendekati sebuah pintu tua bercat hijau yang terbuka sedikit. Ia mengintip dari sana, lalu matanya terbuka lebar tatkala melihat Sekar tengah mencengkram erat leher seorang wanita yang Qadir sangat kenal. Dia adalah Suri sang ibu. Pria itu lantas ingin berteriak, hanya saja suaranya tertahan di kerongkongan. Sesak dan panas kujur tubuhnya. Lalu tiba-tiba tubuhnya terhempas masuk ke dalam ruangan yang tengah ia intip. Punggungnya menubruk sebuah lemari tua dan terjatuh dengan keras. Qadir mengerang sementara Sekar tertawa puas. Suri sudah kehabisan napas berada di genggaman setan itu. Qadir yang ingin mencoba melepaskan cengkraman itu tak kuasa karena entah kenapa tubuhnya menjadi sangat sakit. Tiba-tiba Sekar bersuara. Qadir melirik namun tak bisa menjawab. Sekar membentak sambil mengeratkan cengkramannya pada leher Suri sampai wanita itu mengerang. Kau telah membunuhku, keluargaku, sahabatku, dan kau telah membuatku menjadi seperti ini. Maka jangan merengek seperti orang lemari, Qadir. Ayo, lawan aku. Bukankah kau bersekutu dengan iblis? Mana iblis kebanggaanmu itu? Wanita setan itu tertawa lagi. Di sanalah Sekar menyiksa keduanya. Ia tak berniat membunuh manusia-manusia berarti iblis itu dengan begitu saja, karena ia puas jika membunuh mereka secara perlahan. Selain itu juga, Sekar ingin mendapatkan Malik. Pemuda itu menarik perhatiannya. Maka sebelum iblis peliharaan Qadir yang mendapatkan Malik, Sekar akan lekas membawanya ke alam miliknya. Dan sementara di kediaman Yani, Malik masih berdiri menatap keluar jendela. Pikirannya setelah membuat rencana dengan Yani mendadak buntu dan seolah dirinya melakukan kekonyolan. Ia lupa jika iblis datang untuk mendapatkan tumbal berarti harus ada seorang perantara. Sedangkan sejak dulu perantara iblis itu adalah Rojak dan Qadir. Lalu Yani sebenarnya sedang pergi keluar sejak pagi tadi. Wanita itu berpamitan tanpa memberi alasan akan kemana pada Malik. Dan sebenarnya Malik tak nyaman tinggal berdua dengan wanita itu di pandangan masyarakat. Ia tadinya akan berpamitan pada Yani untuk tinggal di rumah Waknya saja. Toh Wak Qadir sudah tak lagi tinggal di situ. Namun Malik berjalan-jalan di sekitar rumah mewah itu untuk membunuh kejenuhan. Ia menuju ruang di mana Rojak selalu melakukan ritual.
ia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Sekitar 30 menit tak kunjung mendapat sesuatu yang akan menjadi petunjuk. Malik pasrah. Ia kembali keluar ruangan itu. Namun ketika langkah ketiganya, Malik terdiam sesaat ia mengingat sebuah lukisan wanita bernama Sekar. Kembali dengan wajah yang ingin memastikan sesuatu. Wajah Malik terlonjak. Ya, ia ingat wajah yang ada di mimpinya malam itu. Wanita itu dia adalah Sekar. Malik tak menyangka memimpikan suatu kejadian lampau yang amat memilukan. Hanya saja ia belum tahu apakah itu sebuah kebenaran atau hanya mimpi belaka. Lekas ia mengitari sekali lagi ruangan, menilik semua barang yang ada di situ. Jika Sekar memiliki masa lalu yang buruk dengan Rojak, lalu mengapa ia bisa menyembah iblis itu? Aku makin penasaran dengan masa lalu mereka. Pemuda itu bergumam. Ia merasakan betapa sakitnya menjadi Sekar, dilecehkan lelaki yang sudah menjadi sahabatnya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya setelah itu sampai harus menjadi arwah gentayangan. Apakah ia dibunuh atau bunuh diri? Malik berpikir sepertinya tak ada yang harus ia cari. Ia melangkah kembali keluar dan memutuskan untuk mendatangi rumah waknya. Ia ingin mencari sesuatu. Firasatnya mengatakan akan hal yang sangat membuat dirinya terkejut. Walaupun di lubuk hatinya, Malik sudah enggan mengurus hal ini. Ia rindu neneknya. Ia menyesal tidak menuruti ucapan neneknya waktu itu agar tidak datang ke kampung ini. Jika saja dirinya tak egois, maka neneknya pun akan selamat dan baik-baik saja di kota. Ketika sampai di rumah waknya, hati Malik merasa pilu. Ia sedih kehilangan waknya. Kemanakah pria tua itu pergi? Walaupun Malik tahu jika waknya seorang pembunuh, tetap saja Qadir adalah keluarganya yang sudah membantu membesarkannya selain Suri. Keadaan rumah itu gelap, sepi, sunyi dan berantakan. Malik terheran. Mengapa ruangan rumah itu barang-barangnya tergeletak berserakan seperti sudah terjadi pertengkaran? Kunci antik milik wahnya pecah begitu saja. Lemari kaca pun pecah. Meja dan kursi tak di posisinya, semuanya tergeser acak. Cepat-cepat Malik berlari ke kamar Qadir. Sepi, hanya angin sepoi-sepoi yang masuk lewat jendela bertirai yang terbuka. Berhari-hari jendela ini terbuka begitu saja. Kemana Wak? Kenapa perginya meninggalkan rumahnya seperti kapal pecah ini? Ia masuk ke kamar di mana Malik melihat Waknya membawa Yani. Ruangan yang penuh dengan sesajen. Ada lukisan wanita itu sama seperti di rumah Rojak. Ada apakah di antara ketiganya? Ia membuka lemari yang penuh dengan gaun pengantin. Malik terlonjak karena sebagian ada lumuran darah dengan aroma anyir yang menyengat. Lalu ada sebuah kotak berukuran sedang. Malik baru melihat kotak itu. Ia membukanya. Tersimpan sebuah foto keluarga. Sepasang suami istri dan seorang bayi berumur kira-kira 8 bulan. Sayangnya, jantung Malik harus bersentak kembali ketika ia tahu jika bayi itu adalah dirinya. Ia punya foto dirinya ketika bayi pemberian sang nenek, dan bayi itu Malik yakin adalah dirinya. Jadi, sepasang suami istri yang tengah menggendongnya adalah orang tuanya. Malik menangis, jantungnya berdetak kencang antara bahagia dan sedih. Lalu pertanyaan muncul tiba-tiba, kenapa foto orang tuanya ada di kamar Waknya? Selain itu ada sebuah boneka kecil berbungkus kain putih dengan jarum tertancap di sekeliling dada boneka itu. Ia terhenyak seketika menebak sebuah kebenaran. Apa mungkin ayah dan ibu dibunuh Wak juga? Apa mungkin? Malik terkuai dengan menyenderkan punggungnya ke lemari kayu. Jiwanya seolah hilang begitu saja. Ia tak menduga orang yang Malik percaya sejak kecil ternyata dalang meninggalnya ayah ibu Malik. Lalu ia berpikir kembali, apakah sang nenek juga mengetahui hal ini? Jika iya, maka sudah cukup Malik tak tahan. Pada kenyataannya orang-orang yang Malik sayangi selama ini ternyata pembohong besar. Tiba-tiba, sekelebat bayangan di ruang itu membuat Malik berjengit. Ia bangkit dengan rasa takut. Namun tidak ada siapapun di sana.
Hanya saja ia mendadak penasaran dengan lukisan wanita bernama Sekar. Tangan Malik meraba lukisan itu, lalu ia terkesiap. Dalam sekejap mata di pikirannya bermunculan sebuah kejadian yang amat mengerikan, seperti film yang diputar secara cepat. Napas Malik pun terengah dan melepaskan tangannya kembali. Ia tak kuat menyaksikan bagaimana wanita itu diperkosa, dibunuh uaknya sendiri, disimpan di sebuah gubuk tua. Orang tuanya pun juga dibunuh. Lalu ritual-ritual menjijikan uaknya pun ikut muncul, membuat Malik muntah tak karuan di sana. Bangsat! Maki Malik. Ia tak habis pikir, begitu banyak kejadian yang tak bisa ia bayangkan di masa lalu. Seperti itukah kisah Sekar yang malang? Dengan mata berair, Malik kembali menyentuh pipi wanita itu. Seketika sekelebat kejadian tentang kedua orang tuanya juga muncul. Dia harus mati, Bu, pinta Qadir murka pada Suri. Suri beberapa kali menolak, enggan mengiyakan lagi keinginan anak sulungnya. Bagaimana bisa Qadir meminta adik sendirinya untuk dibunuh? Tidak, Qadir. Itu keterlaluan. Ibu sudah mengabulkan permintaanmu bertemu Nyai Lewi, membunuh kedua orang tuanya Sekar. Sekarang kamu meminta ibu untuk membunuh Yunita. Kamu gila, Qadir. Gila. Yunita adikmu, dan dia sedang punya anak yang masih kecil. Malik, keponakanmu. Halah, persetan dengan anak itu. Kalau perlu bunuh saja anak itu juga. Aku tak sudi membesarkannya. Qadir terus bersikeras sampai Suri pun tak bisa menahannya lagi. Qadir membunuh adik dan adik iparnya untuk dijadikan tumbal pada Nyai Lewi. Dan jasadnya Qadir jadikan sebagai mayat Sekar, agar semua warga menyangka itu Sekar. Sengaja wajah Yunita ia hancurkan agar tak ada seorang pun yang mengenalinya. Sementara Dana, Qadir kubur di belakang rumah mereka. Awalnya Qadir akan menumbalkan Malik juga, namun iblis itu meminta Malik di masa depan ketika Malik sudah menikah. Tidak! Malik berteriak. Ia mundur dan terjatuh. Pikirannya kacau melihat kejadian tersebut. Lantas Malik pun menangis meraung-raung. Bangsat kau, Qadir, akan kubunuh kau, akan kubunuh kau. Racau Malik sembari memukul-mukul pintu lemari kayu itu hingga jari-jari tangannya luka dan berdarah. Ayah, ayah, ibu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, akhirnya Malik lekas mencari Yani yang pergi entah kemana. Ia akan segera melakukan rencananya dengan wanita itu. Walaupun Malik tahu dirinya yang akan menjadi korban, tetapi ia ingin memusnahkan iblis wanita yang sudah melenyapkan banyak orang, terutama ayah dan ibunya. Dalam kemarahan yang biasa dan masih membara, ia berjalan ke rumah Yani. Rupanya wanita itu sudah duduk di kursi depan rumahnya, lalu terheran-heran melihat Malik datang dengan wajah merah serta tegang. Mal, Ayo kita nikah sore ini juga, Yani. Yani terkaget. Belum selesai ia bertanya Malik habis dari mana, Yani justru harus mendengar hal yang sukses membuat dirinya tidak bisa tidur semalaman. kamu kenapa? Tanya Yani penasaran. Aku ingin segera membunuh iblis itu, Yani. Jawab Malik geram. Kamu gila. Yani membentak Malik seraya turun dari teras rumah dan menghampiri Malik yang masih berdiri di dekat pagar. Emangnya nikah itu gampang? Tapi Yan, itu nikah hanya untuk memanggil arwah sialan itu. Iya, aku tahu. Tapi tetap saja harus menggunakan perantara, kan? Tidak usah, aku tahu semuanya. Maksud kamu apa? Lalu Malik berjalan memasuki rumah, diikuti Yani di belakang. Mereka lantas duduk di kursi ruang tamu. Aku tahu semuanya. Aku tahu semua yang Wak Qadir lakukan di masa lalu, dan aku tahu juga jika iblis itu yang membunuh ayah ibuku, suruhan Wak Qadir, Yan. Yani tampak shock sebagaimana Malik sebelumnya. Bagaimana kamu bisa tahu, Malik? Dari mana? Entahlah, aku juga tidak mengerti bagaimana bisa terjadi hal yang tak masuk akal padaku. Awalnya aku hanya meraba bagian wajah seorang wanita di lukisan milik Wak, yang ku tahu wanita itu adalah Sekar. Tapi tiba-tiba sebuah kejadian berkelibatan begitu saja di pikiranku.
kejadian masa lalu wanita itu, Yan. Termasuk bagaimana rencana Wak membunuh ayah ibuku dan keterlibatannya nenek dengan semua ini. Mustahil. Oh, Mam Yani tak percaya. Aku pun ingin tak percaya, tetapi jika dipikir ulang, dengan semua kejadian dan misteri yang kutemui selama ini, memang masuk akal. Terlebih kenapa Wakku membunuh ayahmu? Apa? Kau melihatnya juga? Lalu apa alasannya? Tapi aku tak bisa menyebutkannya, Yan. Katakan saja, Li. Walaupun hal itu menyakitkan. Karena ayahmu yang memulai semuanya. Andai saja Pak Rojak tak melecehkan Sekar, mungkin Wakku tak akan murka sampai harus meminta bantuan iblis milik nenekku. Yani tersenyum sinis sambil menggeleng. Jadi kamu menuduh ayahku biang keladinya? Tidak, Yan. Hanya saja aku berandai. Sudahlah, lebih baik kita merencanakan rencana kita sebelumnya. Walaupun Yani sempat kesal, tetapi ia harus menerima dengan lapang dada. Pada kenyataannya, memang ayahnya sudah memiliki perangai keji dari dulu. Yani setuju. Mulai sekarang ia dan Malik harus fokus membuat rencana untuk memanggil iblis itu. Iblis itu bernama Nyai Lewi. Aku adalah tumbal di masa lalu. Hanya saja waktu itu aku masih bayi. Jadi Nyai melepaskanku dan menungguku jika aku sudah menikah. Walaupun kita tak memakai perantara untuk memanggil makhluk itu, Nyai Lewi akan datang sendiri untuk memangsaku. Yani hanya terdiam tegang. Ia tak bisa bayangkan jika akhir dari semua ini harus Malik yang menjadi korban. Apakah memang semua sudah ditakdirkan Tuhan? Kedatangan Malik ke kampung pengantin untuk menjadi tumbal iblis itu agar bisa dilenyapkan. Apa tidak ada cara lain, Li? Kenapa tak Wakmu saja yang menanggung semua ini, termasuk menjadi korban iblis itu? Kenapa harus kamu? Malik pun tak bisa menjawab. Walaupun dirinya geram karena kematian ayah dan ibunya adalah oleh sang Wak, tetapi ia tak akan tega dan kejam menjadikan Waknya tumbal. Jika memang dirinya lah yang bisa mencegah semua kekacauan ini, kenapa tidak coba saja? Melihat Malik yang hanya bisa diam, Yani pun paham. Ya sudah, ayo kita persiapkan semuanya. Aku akan ajak semua orang yang kukenal untuk mempersiapkan catering, dekor, dan rias pengantin. Walaupun enggak akan mewah sekali. Kamu kasih kabar ke semua orang melalui mulut ke mulut, karena cetak undangan bakalan lama. Setelah itu suruh penghulu, kita nikah secara agama saja dulu. Malik tertegun. Ia tak akan pernah menyangka akhir dari semua ini adalah seperti ini. Apa kamu siap, Yan? Tanya Malik. Terdengar bunyi napas yang dipaksa. Entahlah. Walaupun aku harus menyaksikan kejadian seperti tahun lalu ketika Mas Karyo tiada. Aku siap. Jika tidak pun aku tak akan memaksa. Mungkin aku bisa cari cara lain. Semoga. Tidak usah, Li. Ayo, kita mulai rencana kita. Baiklah. Sementara itu, saat di rumah tua, napas Kodir pria itu terengah-engah dengan darah keluar dari hidung dan mulutnya. Kodir setengah sadar sambil duduk menyender ke pintu kayu. Selain ada pria itu, Suri sama terkabarnya. Wanita itu bahkan sudah tak sanggup membuka mata. Mati-matian Kodir meminta agar keduanya dibebaskan oleh iblis arwah Sekar yang kini tengah hilang entah kemana. Bangun, Bu! Panggil Kodir lemah pada Suri. Suri pingsan. Keduanya kelelahan setelah apa yang sudah diperbuat Sekar pada mereka. Di dunia gaib mereka sudah merasa seperti berhari-hari. Rasa lapar dan haus rasa mendera mereka. Tetapi Sekar buka memberi mereka makan layaknya manusia. Tetapi bangkai tikus dan darah yang sudah membusuk sangat bau sekali. Sekar, Sekar, lepaskan kami, Sekar! Teriak Kodir. Namun sayang Sekar tak kunjung datang. Pada dasarnya Kodir dan Suri bukanlah manusia yang taat akan ibadah. Ketika hati sudah dipenuhi dengan rasa dengki dan iri, maka timbullah hasrat dan syirik tentunya. Ketika dalam keadaan seperti ini pun mereka tak pernah sedikit pun ingat pada Allah. Membatin dalam hatinya pun hanya sekedar menyebut nama Allah ataupun Tuhan. Itu pun tak pernah terbersit di hatinya.
ciri seseorang yang sudah buta mata, buta hati dan buta pikiran. Semua tertutupi dan jin pun lebih mudah mengelabui orang-orang seperti ini. Karena bagaimanapun Sekar hanya sesosok jin kafir, sama seperti iblis bernama Nyai Lewi. Mereka hanya ingin bangsa manusia tersesat dan menyekutukan Allah. Mereka ada karena kemauan manusia yang serakah, buta akan cinta, wanita, dan harta. Memang paling mudah untuk membawa manusia keluar dari jalannya menuju kebaikan. Baiklah Sekar, jika kau tak bebaskan kami berdua, maka bersiaplah jika Malik menjadi milik Nyai Lewi. Tiba-tiba Qadir bersuara lantang. Lantas kelibat bayangan hitam datang bersamaan tiupan angin yang cukup kencang dari arah jendela tua itu. Qadir sempat terkejut walaupun ia tersenyum akhirnya karena ia berhasil memancing makhluk itu. Tak lama sekelibat bayangan hitam itu berubah wujud menjadi sosok wanita cantik. Sekar datang. Maksud kau apa, Qadir? Jangan coba-coba mengelabuiku. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian berdua. Wajah Qadir yang sempat bersimbah darah itu menampilkan senyum liciknya kembali. Aku tak pernah bohong Sekarku sayang. Maka dari itu lepaskan aku dan ibuku. Karena yang tahu mantra penangkal tumbal adalah aku. Tawa Qadir kembali menggema. Ia seolah puas. Dasar manusia licik kau, Qadir. Baiklah, akan ku bawa kalian pada mereka. Jika ku tahu kau membohongi, akan ku tebas kepalamu saat itu juga. Geram Sekar dengan mata merah menyala. Bahkan suhu di ruangan itu mendadak panas sampai kulit pria itu sedikit melepuh. Iya Sekar, aku tak bohong. Hentikanlah ini, aku tak kuat. Qadir mengerang sakitan akibat kulitnya yang melepuh di bagian tangan. Makhluk itu tersenyum puas, lantas menghilang bagaikan ditelan bumi, serta membawa Suri dan Qadir kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Malik dan Yani? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Kampung Penganten. Salam Jimatres, salam misteri. Au.